Shalom saudara, jemaat Bethany Church Filipina yang ada di Makati, Manila. Udah lama kita gak bertemu dan hari ini kita boleh, pastor boleh sharing firman untuk jemaat BCP yang ada di Makati. Tema yang saya beri pagi hari ini adalah Gaining the Power of Prayer. Intinya, tidak ada alasan buat saya dan saudara masuk di dalam doa hari-hari ini. Nah, kita akan lihat, kita akan belajar. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan, bulan Maret sebenarnya saya sangat bersedih. Jemaat Manila, Makati, kalau Bapak Ibu boleh tahu kenapa saya kehilangan begitu banyak teman. Kalau saudara lihat di gambar ini, teman-teman ini Ketua Rayon 2 Bandung, sahabat, orang tua, pemimpin yang saya mau katakan sangat baik menurut saya. Dan saya harus kehilangan mereka karena COVID. Bukan hanya gembala, wakil gembala, bahkan para pengerja, beberapa gembala yang lain juga dipanggil Tuhan. Jadi itu merupakan sebenarnya hati saya sempat terganggu beberapa hari. Kenapa? Karena saya menjadi pembicara di sana. Berjalannya waktu masih ada terus korban yang berjatuhan. Dan saya hanya tahu mengucap syukur dan bersyukur karena Tuhan yang menjaga dan melindungi sampai sejauh ini saudara. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita masuk ke dalam topik hari ini. Kekuatan, bagaimana kita meningkatkan kekuatan power daripada doa itu. Nah sebelumnya kita kembali melihat kitab Lukas. Kalau 2000 tahun yang lalu, minggu-minggu seperti ini, Yesus sedang menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Nah, saya akan ambil dari kitab Lukas, perjalanan akhir dari kitab Lukas pasal yang ke-24. Kalau kita lihat dimulai dari Lukas 24 ayat 5 dan 6, yaitu kubur yang kosong, di mana Maria Magdalena bertemu dengan malaikat. Habis itu dia memberitahu kepada Petrus dan kawan-kawan. Petrus berlari dan melihat kubur, saudara, itu di Lukas pasal yang ke-24 ayat 11 dan 12. Habis itu dalam perjalanan kita bisa melihat Yesus menampakkan diri kepada dua murid yang menuju Emmaus, yang melarikan diri, dalam tanda kutip meninggalkan Yerusalem karena kekecewaan. Bahkan berulang-ulang Yesus menampakkan diri kepada semua murid di Yerusalem, saudara. Nah itu inti dari kitab Lukas pasal yang terakhir. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita mulai dari Lukas pasal 24 ayat 5 dan 6. Dikatakan mereka ketika itu, murid-murid itu mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." Saudara, ketika Maria Magdalena datang, saudara, dia ketakutan, saudara, lihat kubur kosong, terus ada orang, terus di dalam ketakutannya itu, saudara, malaikat itu bertanya, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan kesaksian hidup itu, Maria berlari dan dia mencari murid-murid yang lain. Dia kasih tahu Petrus, saudara, dan teman-temannya, tapi mereka juga nggak percaya. Kalau kita perhatikan di dalam Lukas pasal 24 ayat 11 sampai 12, tetapi bagi mereka perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, saudara, walaupun mereka nggak percaya dengan kesaksian yang nyata, saudara, tetapi Petrus, dikatakan apa saudara? Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi. Saudara bayangkan, kitab Lukas mencatat kalau Petrus masih meragukan firman Tuhan. Dia mengiringi Tuhan dan Tuhan mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Ketika dia lihat kubur itu kosong, mungkin juga dia garuk-garuk kepala, saudara. Apa mungkin ya? Benar apa enggak ya? Seringkali kita juga seperti itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kadang-kadang ada banyak hal yang kita doubt about it. Kita meragukan. Kita bertanya, apa mungkin firman itu bisa seperti itu? Apa mungkin mujizat itu masih ada? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selanjutnya kalau kita lihat ketika di dalam kekecewaannya, dikatakan dua murid, walaupun namanya tidak disebut, kemungkinan salah satunya adalah Lukas, saudara.
Dikatakan begini, dua murid yang sedang menuju ke Emmaus dalam keadaan kecewa dan tidak percaya. Tiba-tiba ada orang ketiga yang datang, ajak ngomong, bertanya apa yang mereka alami. Dan waktu mereka di dalam perhentian, sang tamu mujizat itu memecahkan roti dan berkata, walaupun sebelumnya dia sudah menceritakan apa yang terjadi, mereka hanya terkagum-kagum. Tetapi waktu roti dipecahkan, saudara, mereka ingat, ini guru. Segera mereka kembali ke Yerusalem yang kurang lebih jaraknya sekitar 7 mil. Dan mereka cepat-cepat untuk memberitakan, kami sudah ketemu. Yesus itu sudah hidup. Guru itu hidup. Mereka dengan segera memutuskan untuk kembali ke Yerusalem. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan lagi, seterusnya Yesus menampakkan diri kepada banyak murid, saudara, itu di Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Sepanjang pasal 24 ini hanya menceritakan tentang penampakan Tuhan Yesus. Dan akhirnya murid-murid, saudara yang dikasih Tuhan, dikatakan ayat ke-50, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Pada akhirnya mereka mengantar. Beberapa hari ke depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Jadi saudara bisa bayangkan murid-murid mulai mendampingi Yesus keluar kota. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu. Dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan chaos sekalipun waktu itu, saudara, antara percaya dan tidak percaya, firman masih berlaku atau tidak, pengajaran yang mereka dapat, saudara, seolah-olah sirna. Tetapi saya mau kasih tahu, saudara, di dalam setiap keraguan, di setiap tanda tanya, di dalam setiap keseriusan, karakter Tuhan sudah jelas. Dikatakan apa, saudara? Mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dalam keadaan apapun, Tuhan tidak pernah stop untuk memberkati saya dan saudara. Apalagi dalam keadaan hari-hari ini, di mana orang bertanya-tanya, ada keraguan di mana-mana. Tapi saya tetap mau kasih tahu, Tuhan Yesus senantiasa akan terus memberkati saya dan saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat Bethany Church Filipina yang saya kasihi, selanjutnya kita boleh melihat apa yang akan terjadi, saudara. Saudara, Lukas pasal yang ke-24 ayat 52-53, ketika Yesus memberkati mereka, ayat 51 dikatakan dia mulai naik terangkat di sorga. Saudara, selanjutnya murid-murid dikatakan apa? Ketika dia melihat Yesus diangkat di sorga, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Yang mereka lakukan apa, saudara? Ketika mereka melihat Yesus memberkati mereka, yang keluar dari mulut mereka adalah ucapan syukur. Mereka menyembah, sujud menyembah, they worship. Sementara Yesus terangkat ke sorga. Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu dikasih Tuhan? Lalu mereka pulang ke rumah mereka dengan penuh sukacita. Hari-hari ini saya mau kasih tahu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, berdoa adalah unsur esensial dalam hidupmu. Keadaan apapun hari-hari ini, semua boleh terlockdown, tapi hatimu dan mulutmu tidak akan pernah terlockdown, karena kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Ayat yang ke-53 dikatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini intinya, saudara, selalu berada dalam hadirat Tuhan dan untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biarlah hidup saya dan hidup saudara selalu memuliakan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19 bilang begini, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Hidup saya dan saudara, tubuh ini adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Saudara, pagi hari ini dimanapun saudara berada, di Manila, Makati dan sekitar, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Mari kita persembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup untuk memuliakan Tuhan. Roma pasal 12 ayat 1 bilang, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ternyata Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang kudus, itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasih jemaat Manila yang luar biasa, persembahkan hidup ini. Hari-hari ini tidak ada pilihan buat saya dan saudara. Hidup benar di hadapan Tuhan, banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Kiri kanan boleh terlockdown, tapi mulut dan hatimu tidak akan pernah terlockdown. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadikan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Satu kali Yesus pernah marah, saudara. Ketika dia datang ke bait Allah, dia datang ke rumah Tuhan. Dikatakan lalu Yesus masuk ke dalam bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara ini kasih Tuhan, satu kali Yesus datang ke bait Allah, ke rumah Tuhan. Dia begitu emosional dan marah. Kenapa saudara? Karena rumah Tuhan dijadikan tempat berdagang. Rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun, saudara. Rumah Tuhan tempat orang tukar menukar uang. Saudara, tidak tahukah kamu bahwa hidupmu adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Biarlah dalam hidup ini, saudara, yang ada adalah firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam hidup ini, hari-hari ini, jangan ada sarang penyamun. Jangan ada, saudara, dalam tanda kutip seringkali kita sirik, kita iri hati, kita jealous, saudara. Kita mau terlibat, mau campur kiri dan kanan. Kita mau apa saja demi kepentingan hidup kita ini, demi keuntungan. Saudara, saya pikir itu harus dijauhkan dari hidupmu. Sudah waktunya saya dan saudara hidup benar di hadapan Tuhan hari-hari ini. Jadikan, saudara, rumah ini, hati ini, saudara, rumah doa bagi segala bangsa. Ini waktunya, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita lihat di gereja hanya tampilan saja, saudara. Penampilannya oke, pujian penyembahannya oke, tapi rohnya nggak tahu kemana-mana, saudara. Pikirannya ngelantur kemana-mana. Kalau kita lihat, saudara, pakaiannya aja yang ada di dalam gereja, saudara, karena hatinya nggak ada di situ. Tapi biarlah pagi hari ini Bapak Ibu yang dengar firman Tuhan, ketika Yesus mau naik ke sorga, dia tetap memberkati hidup saya dan saudara. Bukan hanya memberkati, dia melepaskan damai sejahtera dan sukacita. Saudara, dikatakan murid-murid menyembah, sujud dan menyembah dia. Biarlah hari-hari ini hanya ada doa, pujian dan penyembahan. Ketika engkau melihat keadaan situasi yang tidak baik, itu yang saudara lakukan. Nah saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 17 katakan apa? Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Tidak ada pilihan lain. Saudara, mau sepintar apapun hari-hari ini, mau sehebat apapun hari-hari ini, mau sekaya apapun hari-hari ini, mau semewah apapun hidupmu hari-hari ini, atau mau sesusah apapun hidupmu hari-hari ini, tidak ada jalan lain, saudara. Satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan, yang bisa kita biasakan menjadi habit dalam hidup kita, tetaplah berdoa. Jemaat Manila, Jemaat Makati BCP yang saya hormati, saudara, Ibrani pasal 12 ayat 26 bilang begini. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Dulu saya nggak pernah kepikir gimana langit bisa digoncang, saudara. Saya pikir dengan cuaca jelek, ada banyak pesawat jatuh, pesawat terbang akan berhenti terbang segala macam. Tetapi itu tidak menghambat. Saya pernah mendata ada ratusan pesawat dalam 2 tahun, 3 tahun terakhir yang jatuh, yang kecil, yang besar, saudara. Tetapi itu tidak menghentikan pesawat terbang. Tapi saudara perhatikan, ketika COVID melanda seluruh dunia, semua pesawat harus parkir. Hanya Tuhan yang bisa menggoncang langit dan bumi, yang membuat semua yang berterbangan di atas sana untuk berhenti. Berapa banyak, saudara, doa kita untuk berperang dalam alam roh, mematahkan, saudara, mengikat setiap roh jahat, roh begini, percabulan, perjudian, apa saja saudara boleh sebut. Tetapi itu tidak pernah stop. Tetapi ketika Tuhan izinkan, selama 2 bulan ini, semua berhenti, saudara. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Kalau tadi saudara Tuhan menggoncang langit, Tuhan juga menggoncang bumi, saudara. Bahkan di dalam bumi. Berapa waktu yang lalu, 2 minggu yang lalu saudara, breaking news. For the first time ever, the price of oil is now negative. Harga minyak bisa negatif saudara. Harga minyak mentah gak ada artinya lagi. Orang pompa minyak pun sampai setengah hati karena gak ada harganya. Kalau saudara perhatikan saudara, ini diambil dari satelit. Semua kapal-kapal tanker yang penuh dengan minyak tidak bergerak parkir, menunggu orang untuk mengambilnya. Bahkan minyak mentah ini katanya gratis, hanya cukup bayar ongkos angkut. Saudara bayangkan, langit pun Tuhan stop, laut pun stop saudara. Dalam bumi pun orang mau menambang pun stop. Kalau bukan Tuhan, siapa itu saudara? Dan saudara tahu akibatnya kalau langit bumi saudara digoncang dan semua berhenti. Tentu krisis ekonomi akan terjadi. Ini saya masih ingat saudara, 2019 sebelum berakhir bulan September. Saya ingatkan jemaat yang ada di Tanjung Pinang waktu itu saudara, supaya mereka tidak investasi terlalu gegabah. Tidak perlu investasi kiri dan kanan, yang perlu uang cash. Karena saya baca berita ini saudara, dan kita gak tahu COVID akan terjadi. Dan ternyata betul saudara. Dikatakan apa saudara? Krisis keuangan yang akan menimpa di tahun-tahun ke depan akan jauh lebih parah daripada krisis yang terjadi tahun 2008. Bapak Ibu ini kasih, dan sekarang ini kenyataannya kita sedang menghadapi krisis-krisis ke depan. Tapi masih ada harapan. Saya dan saudara masih punya Tuhan. Kita percaya segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, saudara, Kisah Rasul pasal 7 ayat 34 bilang begini. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Saya berani percaya Tuhan Yesus di atas sana saudara, hatinya juga hancur untuk mendengar setiap cerita doa yang kita naikkan. Sama seperti ketika Musa ingin membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir saudara. Ketika mereka menaikkan doa di dalam teriakan keluh kesah mereka saudara, dikatakan apa firman Tuhan? Katakan apa? Aku sudah mendengar dan aku melangkah turun. Saya berani percaya hari-hari ini, minggu-minggu ini, gereja Tuhan, orang-orang percaya di mana-mana berteriak-teriak saudara, dan minta tolong. Dan saya percaya tangan Tuhan yang perkasa, langkah Tuhan yang kokoh itu, dikatakan aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar jeritan hati saya dan saudara hari-hari ini sedang didengar oleh Tuhan. Kalau Tuhan mendengar, tentu Dia akan melangkah turun saudara. Dikatakan aku akan melepaskan mereka. Apa yang mengikat engkau hari-hari ini? Apa ketakutan apa yang membuat engkau takut? Apakah masa depanmu? Apakah engkau khawatir akan cicilanmu, keuanganmu, tabunganmu yang merosot? Apalagi saudara. Nah Bapak Ibu ini kasih Tuhan, Tuhan akan melangkah turun. Makanya apa saudara? Tetaplah berdoa. Sebagaimana Tuhan sudah memberkati hidup-hidup saya dan saudara yang lalu, sampai hari ini pun Dia memberkati kita saudara. Makanya bagian saya dan saudara adalah apa? Berdoa, naikkan ucapan syukur itu, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup. 2 Tawarik 7 ayat 14 ngomong lagi dengan jelas saudara. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Saya percaya Tuhan gak pernah minta banyak-banyak saudara. Dia gak minta hartamu, Dia gak minta kehwemu, Dia gak minta hepengmu. Yang Dia minta apa saudara? Umatku yang namaku disebut merendahkan diri. Lagi-lagi bicara soal hati saudara. Merendahkan diri berbicara tentang hati, sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan hanya ingatkan 3 hal ini: merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya. Tentu diiringi dengan bertaubat saudara. Dan dikatakan apa? Tuhan akan dengar dan pulihkan. Tidak ada jalan lain hari-hari ini. Saya dan saudara merendahkan diri, berteriak, berseru, memuji, menyembah Dia. Supaya apa? Supaya Tuhan boleh melangkah turun untuk menolong dan membebaskan saya dan saudara. Saudara ini kasih Tuhan, saya gak berpanjang firman Tuhan.
jemaat Manila yang saya kasih, yang saya hormati, salam rindu selalu. Kitab Habakuk pasal 2 ayat 1 bilang begini, aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Satu kali Habakuk termasuk dalam kelompok nabi-nabi kecil. Bukan berarti badannya kecil, saudara. Kenapa dia kok enggak disebut nabi besar? Saudara, mau nabi kecil, nabi besar, zaman itu semua sama, saudara. Dikatakan kita yang menamakan nabi kecil, kenapa? Karena tulisannya yang pendek, saudara. Dibanding dengan Yesaya, Yeremia yang panjang-panjang. Tetapi saya mau kasih tahu, saudara, fungsi keberadaan Nabi Habakuk zaman itu sama, saudara. Dia menjadi hamba Tuhan, dia sedang bergumul sama Tuhan karena penghukuman akan Israel, saudara. Dia mau berdiri di gap, saudara. Bahkan di sisi yang lain dia berteriak, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur, pohon ara, saudara, sekalipun kambing domba sudah terhalau, aku tetap mau memuji dan menyembah Tuhan. Saudara, Habakuk sebagai pendoa syafaat berdiri melaporkan sama Tuhan sambil menunggu apa pesan Tuhan. Saya berani percaya gereja Tuhan bukanlah kebetulan kalau Bethany Church Filipina yang ada di Makati ada di pusat kota. Engkau berdiri di tengah gap sedang bermohon kepada Tuhan untuk memulihkan negeri, sementara engkau harus mendengar apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi Tuhan akan melangkah turun, tapi kamu harus mau kuutus kembali ke Mesir. Kisah Rasul 7 ayat 34. Sebagai penutup, saudara, ini kejadiannya kemarin, saudara. Ini kejadian tanggal 11. Hari ini tanggal 12. Kejadian tanggal 12 Mei. Tiba-tiba dapat berita, saudara. Pesawat misionaris baru terbang 2 menit jatuh ke Danau Sentani. Saudara, seorang pilot muda ahli IT, saudara. Pilot hanya bawa barang untuk ke distrik Mamit, saudara. Dan mengalami kecelakaan dan pesawat jatuh ke danau. Dia mayatnya diketemukan di kedalaman 13 meter di dasar Danau Sentani. Saya ingat akan ayat Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Hari-hari ini yang bisa kita lakukan, persembahkan hidup ini. Selain kita berdoa, menjadi rumah doa bagi segala bangsa, ingat baik-baik, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Itu ibadahmu yang sejati. Selain itu hidup ini biarlah dipakai oleh Tuhan, persembahkan untuk dipakai Tuhan. Paulus katakan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau aku hidup itu berarti bagiku bekerja, menghasilkan buah. Bapak Ibu jemaat Makati, BCP Manila, BCP yang ada di Makati, sekali lagi saya mau ingatkan, biarlah hidup saya dan saudara boleh kita bekerja menjadi menghasilkan buah. Kalau sampai hari ini saya dan saudara masih hidup, Tuhan izinkan. Itu yang membuat saya lebih bergairah, saudara. Saya merasakan hari-hari ini selama 1 bulan terakhir ini, saudara, bukan tambah sunyi senyap bekerja, tapi saya merasakan kegairahan yang luar biasa karena saya tahu hidup ini harus jadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hamba-Mu selesai menyampaikan firman untuk umat-Mu yang ada di Manila. Terima kasih buat keberadaan gereja-Mu Tuhan, Bethany Church Filipina yang ada di Makati. Bahkan utusan misi yang ada dimanapun di seluruh Filipina. Tuhan memberkati gereja-Mu. Tuhan memakai gereja-Mu. Di dalam keadaan yang seperti ini Tuhan terus memberkati mereka. Biarlah di dalam keadaan seperti ini Tuhan juga memakai mereka. Ada banyak waktu dalam hidup mereka untuk mereka mempersiapkan diri, merenung segala kebaikan kemurahan Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini, firman Tuhan masih terus berbicara dalam hidup mereka. Berkati gembala BCP Tuhan, Robert, dan seluruh tim yang ada. Tuhan memberkati pengerja yang ada, Tuhan berkati. Setiap usaha pekerjaan tangan mereka diberkati. Mereka yang studi lanjutan di kedokteran dimanapun, Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Amin.